orang-orang yang secara intelijensia terlibat dalam peristiwa pembunuhan, ataupun juga anak-anak di bawah umur juga terlibat dalam peristiwa pembunuhan seperti itu? Saya sampaikan bukan masalah masuk akal dan tidak, namun fakta yang kami dapat gali dari mereka, itulah yang disajikan kepada para penyidik. Tapi sajian yang mana lagi Pak? Sajian mana? Sajian yang rekayasa yang udah dibuat, atau sajian-sajian yang di mana barang buktinya dua alat bukti yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, atau mayat yang terbang di flyover, atau baju yang hitam itu tidak ada noda tanah liat. Itu yang maksud Bapak. Hai guys, selamat siang ya. Bertemu lagi dengan Koko Cirebon Official, dan juga mudah sehat selalu ya teman-teman semua yang ada di Indonesia sana. Yang tentunya kali ini kita akan mereaction dengan tema tanggapan Epti Rudiana soal dugaan kematian Vina dan Eki dikarenakan kecelakaan. Yuk, sebelum kita tentunya melihat pemaparannya, ini dikutip dari salah satu TV nasional, TV One, yang tentunya kita akan coba melihat pemaparan dari Pak Rudiana dengan host cantiknya, dan juga mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya buat teman-teman semua yang hadir kali ini, dan juga yang selalu setia di Koko Cirebon Official, yang selalu menikmati suguhan-suguhan ya, reaction-reaction yang kita suguhkan buat semua masyarakat Indonesia. Yuk kita langsung lihat apa saja pemaparannya. Dengan Purnawirawan Polri, gimana Pak Rudiana menanggapi ini? Saya tentunya menanggapinya silakan saja, mempunyai pendapat dan saran yang mungkin sesuai dengan yang mereka yakini. Namun saya pun punya satu keyakinan terkait dengan meninggalnya anak saya, karena mendasari dari luka-luka almarhum dan juga beberapa saksi yang kami dapat. Salah satu politisi katanya disomasi ya Pak ya, sudah berkomunikasi nih berarti Pak Rudiana dan juga kuasa hukum. Betul, disomasi dan akan melakukan langkah hukum selanjutnya Pak. Betul. Ya. Yang merasa membuat Bapak menjadi gerah dan berpikir untuk memberikan somasi apa sih? Karena adanya tuduhan-tuduhan kepada saya yang tidak benar, apalagi yang menyampaikan katanya saya mengajari mereka, dan kemudian ada lagi yang menyampaikan kalau saya menjemput dia, mengajari dia untuk memberikan keterangan saat di BAP. Itulah yang saya tidak merasa tidak nyaman, betul seperti itu. Nah lalu Pak, soal kasus ini kan juga Bapak meyakini dari awal bahwa peristiwa ini terjadi penganiayaan kemudian mengakibatkan kematian, pembunuhan kepada putra Bapak Eki. Tapi dari PK yang kita lihat yang diajukan kuasa hukum Saka Tatal, tampaknya dugaan mereka ini kematian Vina dan Eki karena peristiwa kecelakaan. Ya iyalah, kalau memang itu memang ada penusukan di situ, ada penusukan oleh memakai samurai pendek dan panjang, perut dan dada. Tapi buktinya tidak ada. Ya, yang disuguhkan di dalam bukti-bukti yang sudah konon katanya peristiwa 2016 itu tidak ada bukti samurai pendek dan samurai panjang, dan juga tidak ada lubang penusukan, dan tidak di situ visum juga menjelaskan tidak ada dijelaskan bahwa lukanya luka tusuk senjata tajam. Gimana dong kalau seperti ini, ya kan? Iya boleh-boleh saja sih bahwa ini salah satu bapak daripada Eki almarhum menyatakan bahwa ini adalah adanya penganiayaan, dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja. Tinggal kita buktikan saja mana yang benar, mana yang salah. Betul nggak teman-teman? Jadi kita langsung gas lagi di video berikutnya. Gimana Pak Rudiana? Saya tanggapin tentunya saya tetap menghargai dan menghormati keputusan pengadilan yang melalui proses persidangan di tahun 2016. Gitu aja. Bapak ngerasa agak kecewa nggak sih Pak adanya upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh para tersangka, misalkan dari Peggy, tadi kita sudah sempat bahas singkat, kemudian juga dari Saka Tatal. Bapak merasa risih nggak sih dengan itu? Merasa kecewa nggak sih dengan itu? Saya tidak kecewa, artinya
apapun upaya mereka, silakan saja. Namun tetap saya yakin dan saya menghargai, menghormati putusan dari pengadilan tahun 2016. Ya, Pak, kalau bicara soal Sakatatal kan peristiwa ini ketika terjadi, ia masih anak di bawah umur, masih anak-anak pada saat itu. Kita tahu Bapak kehilangan putra yang sangat Bapak cintai, tapi dari beberapa mereka yang ditangkap itu ada katanya orang yang mungkin secara nalar kurang normal, misalkan kalau tidak salah namanya, maaf, berinisial S. Kemudian juga ada Sakatatal, anak di bawah umur. Masuk akal nggak sih menurut Bapak orang yang secara intelijensia terlibat dalam peristiwa pembunuhan, ataupun juga anak-anak di bawah umur juga terlibat dalam peristiwa pembunuhan seperti itu? Saya sampaikan bukan masalah masuk akal dan tidak, namun fakta yang kami dapat kali dari mereka, itulah yang disajikan kepada para penyidik. Tapi sajian yang mana lagi, Pak? Sajian mana? Sajian yang rekayasa yang udah dibuat, atau sajian-sajian yang di mana barang buktinya dua alat bukti yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, atau mayat yang terbang di flyover, atau baju yang hitam itu tidak ada noda tanah liat. Itu yang maksud Bapak. Oke, kalau begitu kita coba tonton lagi, teman-teman. Tapi memang kadang kalau seperti ini, ya kan, dengan bukti-bukti yang ada katanya, dan juga menghormati persidangan 2016 saat itu, ya Bapak juga harus menghormati juga PK yang saat ini sedang dilakukan upaya hukum ya oleh kuasa hukum untuk tindak terpidana Sakatatal maupun Peggy Setiawan. Dan bukti Peggy Setiawan sudah bebas saat ini, menghirup udara segar, dan Sakatatal pun sudah bebas murni, ya kan. Dan sekarang 6 terpidana dan juga Sakatatal yang akan membersihkan nama baiknya. Ya, kalau sampai terwujud, apa yang Bapak bisa lakukan ketika memang ini 8 terpidana bebas? Apakah dugaan Bapak tetap berpegang teguh apa dengan prinsip Bapak, atau memang ada perubahan, ada kekhawatiran ketika 8 terpidana ini bebas? Yuk kita next video lagi, kawan-kawan. Seru nih kan? Ini kan dapatnya kan dari awal adalah kita tahu bahwa dalam setiap kasus informasi apapun, sekecil apapun, itu dianggap bernilai, dianggap berharga untuk kemudian di-exercise, untuk kemudian diteliti lebih lanjut lagi. Tapi pada saat itu ketika bertemu dengan Dede dan Aep, Bapak sempat profiling dulu nggak sih mereka ini anak yang seperti apa, remaja yang seperti apa, Pak? Ke Dede Aep? Saya tuh ketemu Dede Aep tuh spontanitas, Mbak. Spontanitas karena memang kami lagi mencari informasi. Kebetulan dia menyampaikan, jadi info sekecil apapun yang disampaikan, kita coba dalamin. Kita dalamin, kita telusurin. Satu namanya lagi tadi Peggy, Pak. Ini kan Peggy ini kan DPO nih, sempat dinyatakan sebagai DPO. Nah, sebagai orang tua yang sakit hati pada saat itu, Peggy kan juga sama-sama tinggal di Cirebon begitu. Sempat datangin rumahnya Peggy juga nggak sih, Pak? Saya sebagai pelapor tidak turut campur kait dengan pengembangan perkara, Mak. Itu udah ranahnya ke para penyidik yang melakukan pengembangan, apalagi sampai datang ke rumahnya Peggy. Saya tidak ikut. Berarti tidak sempat datang ke rumahnya Peggy. Saya tidak ikut. Nah, kemudian kemarin kita juga melihat bahwa Peggy mendapatkan simpati dari masyarakat. Bagaimana pihak keluarga menilai ini? Tentunya kaitan dengan simpati masyarakat, mangga-mangga saja. Namun saya sampaikan, saya kembalikan kepada para penyidik kaitan dengan prosesnya dan pembuktiannya. Insting sebagai seorang polisi dan juga insting sebagai orang tua melihat mereka-mereka di penjara ini, Bapak yakin mereka semua terlibat dalam peristiwa pembunuhan putra Bapak? Sekali saya sampaikan, saya menghormati daripada putusan pengadilan yang sudah mulai proses persidangan, Mbak. Tentunya itulah yang terbaik. Bapak mengenal tidak mungkin dengan mereka-mereka yang terbaik itu ketika memang ini putusannya pun ini jadi lantas, atau memang diduga ini lantas tunggal, atau memang terjadi kecelakaan, Bapak juga harus terima juga kan. Ketika ini putusan dari pengadilan, kalau bicara tentang Bapak dibicarakan, ditanyakan oleh tentang pendapat Bapak sendiri tentang 7 terpidana ini yang masih di bawah umur, dan juga ada
kekurangan dari IQ rendah, ya awal S itu ya, dengan nama S itu, salah satu terpidana, ada kemungkinan nggak katanya beliau ini melakukan pembunuhan ini. Balik lagi ya, saya menghormati putusan dari sidang dari putusan 2016, saya hormati. Terus pendapat bapaknya sendiri apa selain menghormati putusan 2016 sesuai dengan hati nurani bapak gitu? Itu yang belum terjawab ya kan. Saya kira pengen menjawab sesuai dengan apa yang bapak rasakan saat itu, bukan kembali lagi di putusan 2016. Yang ditanyakan perasaan bapak ketika itu, punya feeling gak sih bahwa anak-anak yang terpidana ini adalah pembunuhnya gitu loh Pak. Menurut bapak sendiri, bukan menurut putusan gitu loh, dari hati nurani bapak yang dimaksud. Itulah yang kita mau jawaban dari bapak itu. Ayo lanjut lagi guys. Ya, mungkin dengan mereka-mereka yang bergerak di peradilan pada saat itu ketika sidang sekitar 8 tahun yang lalu, baik dengan jaksa ataupun juga dengan hakimnya. Tidak kenal, Pak. Tidak kenal sama sekali. Tapi dalam persidangan Bapak hadir? Hadir, saya hadir. Apa momen yang Bapak ingat dalam persidangan tersebut, Pak? Hadir dalam setiap persidangan. Momennya pada saat saya diperiksa, nggak ada seperti biasa. Saya sampaikan apa adanya, seperti yang saya lakukan, saya ketahui. Itu aja. Oke. Terakhir, Pak, apa yang mungkin ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Indonesia? Akhirnya Pak Rudiana berani tampil ke publik, berani berbicara ke depan publik. Baik, tentunya pada warga Indonesia semua, mohon maaf karena selama ini saya bukan menutup diri, namun lebih ke saya coba untuk mencari lawyer bisa mendampingi saya untuk komunikasi kepada masyarakat. Setelah kami dapat lawyer yang saya sukarela, terus saat yang tepat saya untuk menyampaikan pada masyarakat bahwa inilah yang sebenarnya yang kami alami, yang kami lakukan. Saya jadi penasaran ini dengan statement terakhir Bapak. Apakah dalam kasus ini Bapak juga mendapatkan katakanlah bantuan hukum dari atasan Bapak di instansi kepolisian? Tentunya iya. Ada dari Bidkom kami dapatkan juga. Nah, apakah juga mungkin aparat dari ataupun juga mungkin instansi tempat Bapak mengabdi ini juga membantu Bapak untuk menjembatani bertemu dengan Bang Fitro ataupun juga dengan Bu Elsa? Kalau Bang Fitra itu betul-betul pure karena betul saya dapat nomor telepon Bang Fitra, saya kontak secara pribadi dan Bang Fitra mau bantu saya sehingga terjadi komunikasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Rudiana. Sekali lagi kami turut berduka meskipun peristiwa ini sudah terjadi. Oke, berarti Pak Rudiana ini menghubungi Fitra, ya kan? Fitra juga menerima menjadikan satu kuasa hukum Pak Rudiana, ya kan, yang saat ini sudah banyak berkor-kor juga. Dia banyak memaparkan di dalam kita lihat di televisi, ya, di banyak podcast yang disampaikan oleh Pak Fitra dan juga Bu Elsa. Ya, menurut Bapak mungkin apa penyampaian dari Bu Elsa dan juga Fitra itu memang benar menurut Bapak mungkin? Cuma satu pertanyaan aja teman-teman, ya, apakah pemaparan dari Fitra dan juga Bu Elsa sebagai kuasa hukum Pak Rudiana itu memberikan satu paparan apa yang diketahui, apa yang diceritakan oleh Pak Rudiana itu benar apa tidak? Jadi teman-teman nanti bisa langsung ini ya, komen di sini ya, benar nggak sih pemaparan selama ini apa yang diutarakan oleh Pak Fitra dan juga Elsa Sharif? Komen di bawah ini, ramaikan kawan-kawan ya. Thank you. Satu tentunya hari ini yang luar biasa sekali, yang mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu inspirasi buat kita, jadi suatu pelajaran buat kita, yang dimana tentunya kita banyak belajar dari peristiwa apa yang sudah terjadi 2016 sampai 2024 dengan kasus Vina dan Eki almarhum di flyover ya. Jadi Koko Cirebon Official, terima kasih buat teman-teman semua yang selalu support, ya, seluruh netizen Indonesia yang selalu support Koko Cirebon Official. Thank you ya. Tentunya Koko Cirebon mengucapkan ya, tentunya sehat-sehat selalu buat teman-teman semua, diberikan rezeki yang berlimpah, dan juga langsung Koko Cirebon pamit undur diri di hadapan Anda dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunakan akal sehat kita.